Saya ucapkan selamat malam ya, shalom. Dimanapun saudara berada, percayalah kasih Tuhan selalu bersamamu. Ya, kuasanya selalu menjagamu dan menuntunmu melewati kesusahan di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita adalah saudara dan sekutu saudara di dalam kesusahan, juga saudara dan sekutu di dalam kerajaan. Ya, dan di dalam ketekunan menanti-nantikan Yesus datang kembali untuk menjemput kita supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Haleluya. Ya, saudara, Dialah yang menjadi milik kita, kekuatan kita satu-satunya. Itu harus saudara aminkan di dalam hidup saudara. Dia adalah segala-galanya bagi hidup kita, ya. Tetapi saudara, kita tidak bisa memiliki Tuhan sekaligus juga memiliki dunia ini. Banyak orang termasuk kita dulu ya, berpikir itu bisa. Tetapi sekarang kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa memiliki dua-duanya. Harus hanya Tuhan satu-satunya. Kalau kita mau memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan, kita harus hanya dimiliki oleh Dia dan memiliki Dia. Segala sesuatu yang ada pada kita hari ini harus benar-benar kita pandang, kita anggap sebagai milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri, ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan, atau tidak tahukah kamu, ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh yang diam di dalam kamu, yaitu Roh yang diperoleh dari Allah, ya, bahwa Dia telah menebus dan telah membeli kamu dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Dia, Allah itu, dengan tubuhmu. Nah, saudara, dan itu tidak bisa hanya sekedar perkataan atau kata-kata lip service, saudara. Tetapi bagaimana kita memperlakukan seluruh kehidupan kita, milik apa yang ada pada kita sebagai milik Tuhan. Anak, keluarga, pasangan, harta, ya, jabatan, posisi, apapun yang dipercayakan dalam hidup kita itu milik Tuhan. Ya. Yaitu apabila kita menggunakan itu untuk kepentingan kita sendiri, maka ini menjadi sesuatu yang sia-sia, ya. Bukan sesuatu yang bermakna di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dalam hal tersebut dibutuhkan kepekaan kita, ya, terhadap apa yang dikehendaki Allah, apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita, ya. Kepekaan, kita harus belajar bertumbuh dalam kebenaran, seperti ikut Zoom pada malam hari ini, ya. Kita terus, ya, menikmati roti surga, manna surgawi. Ya, barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, di dalamnya akan ada hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 53, ya. Ya, kita akan dibawa di dalam tunduk pada memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hal ini tidak bisa dijelaskan secara lengkap, secara utuh dengan kata-kata. Tidak bisa. Saya mungkin menyampaikannya, tetapi terbatas. Ya. Tetapi saudara, bisa dirasakan dan dihayati melalui pengalaman berjalan dengan Allah secara real, secara nyata. Melalui apa? Melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Momentum-momentum di mana kita diberkati, momentum-momentum di mana ada karya ajaib Tuhan dalam hidup kita, momentum-momentum di mana kita diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib dan dahsyat, tetapi tidak juga luput ketika kita menabur di tempat yang sedemikian rupa sehingga membawa kita kepada ujian. Waktu kita menabur, maka kita menuai. Di sana juga Tuhan hadir. Pengalaman-pengalaman menemukan Tuhan di dalam segala keadaan atau situasi, kondisi, termasuk di dalam keadaan pandemi seperti ini, COVID seperti ini. Banyak yang terbatas, banyak yang tertekan. Tetapi menemukan Tuhan di dalam keadaan seperti itu adalah pengalaman yang bisa kita rasakan. Nah, saudara, untuk itu kita harus memandang semua yang ada pada kita sebagai bukan milik kita lagi. Kita melihat keindahan dunia ini seperti tidak ada nilainya, ya, dan memang tidak ada nilainya. Semua sia-sia jika tidak digunakan untuk kesenangan hati. Kalau saudara pernah perhatian, ya, saya pernah posting
Saya tidak takut gagal, tapi saya takut kalau sukses ya di dalam hal yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah yang sering disebut sebagai apa? Kita tidak perlu, tidak bisa, dan tidak dapat lagi menyisakan apapun dalam hidup kita. Ya, Lukas 14 ya, ayat 33 ya. Barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat, tidak mungkin menjadi murid, tidak mungkin tidak dapat belajar, tidak mungkin tidak dapat untuk datang kepada Tuhan yang lemah lembut dan sabar itu. Tidak dapat menikmati yang namanya, maka jiwamu akan mengalami ketenangan. Saudara, hanya dengan cara kita tidak memiliki apa-apa di dalam dunia, ya, maka kita dapat mengalami apa? Sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan tidak bisa difantasikan, saudara, atau hanya dalam pikiran semata-mata, tetapi harus dialami secara real, secara nyata. Yaitu ketika seorang merasakan apa? Suasana dan atmosfer kerajaan surga. Nah, salah satu ukuran apakah kita benar-benar telah melepaskan segala sesuatu dari diri kita adalah apakah kita benar-benar merindukan, menanti-nantikan perjumpaan dengan Tuhan. Artinya hanya Dia milik satu-satunya. Kita tidak boleh berfantasi dalam kerinduan terhadap Tuhan. Tidak boleh munafik juga, ya. Apakah kita benar-benar merindukan perjumpaan dengan Tuhan? Nah, hanya orang yang benar-benar merindukan perjumpaan dengan Tuhan yang dapat merasakan kebahagiaan dalam apa? Kehadiran, ya, dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kesusahan ini. Jadi berdamai dengan kesusahan ini. Tetapi jangan juga tertutup pintu hatimu untuk menerima bahwa di tengah-tengah kesusahan ini ada kerajaan Kristus. Saudaraku, kalau kita benar-benar menjadi mempelai yang setia, pelaku, penggiat, penikmat kebenaran itu, ya, yang siap menyongsong datangnya Dia kembali, maka tidak ada kegembiraan dalam hidup, ya. Maka tidak ada kegembiraan dalam hidup kecuali apa? Kita menyenangkan hati Allah Bapa. Dialah satu-satunya yang kita ya. Kita rilis lagu yang baru itu ya. Bagus, karena mungkin penyanyinya bagus ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang, Engkau saja yang ku miliki. Artinya memang ketika kita ada di dunia, kita nggak punya apa-apa gitu. Saudara yang terkasih, kita menyenangkan hati Bapa dengan cara melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki. Sehingga kita bisa mengatakan, hanya Engkau yang ku miliki. Kita menyelesaikan kehendaknya, apa yang dipercayakan kepada kita. Kita menyelesaikan pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada kita. Masing-masing. Sebab masing-masing kita pasti memikul, menanggung rencana Allah yang harus kita genapi. Yaitu bagi orang-orang di sekitar kita. Ada anak, istri, keluarga. Ya, di tempat di mana kita berada, di dalam keluarga besar, di tempat pekerjaan, di marketplace, di lingkungan pergaulan, dan lain sebagainya. Ada. Ya, kita melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam kita. Saudaraku, ketika kita sampai pada level atau stadium hidup kekristenan seperti ini, kita bisa benar-benar mengerti apa artinya kebahagiaan sejahtera. Dan itu kehidupan yang sangat indah dan luar biasa, saudara. Ya. Kita tidak merasa berbuat baik kalau kita melakukan sesuatu untuk sesama kita. Tidak merasa lagi. Nggak, biasa saja. Karena kita merasa itulah irama hidup yang menjadikan kesukaan hati Bapa. Atau kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, layani, kita tidak merasa sedang memberi karena memang semuanya milik Tuhan. Gak ada yang punya kita. Dan kita sedang melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan itu menjadi kesukaan Bapa di surga. Dan menjadi kesukaan kita juga. Ya, saudara, kalau demikian, surga itu rasanya jadi dekat. Dan rasanya kita ingin segera melangkah melihat kerajaan Bapa di surga itu. Sebelum tidur ya, kita bisa membayangkan hamparan padang hijau yang begitu indah, ya.
Langit baru, bumi baru, di mana tidak ada tangis, tidak ada kedukaan, ya. Semuanya menjadi baru, dan itu semua adalah realitas. Karena nanti ya, akan kita miliki yang namanya tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus, ya, yang sudah memiliki dan mempunyai tubuh kemuliaan itu. Ya, dia katakan apa, saudara? Kita akan makan dan minum bersama dengan Dia. Luar biasa, ya, meja perjamuan. Nah, oleh sebab itu, saudara, komunitas seperti ini, ya, discipleship Zoom ini, ya, kiranya menjadi komunitas yang benar-benar mempersiapkan diri kita ini menjadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan. Pasangan-pasangan yang Tuhan kalau datang dia jemput untuk pulang bersama dengan Dia. Ya. Kita tidak mempersoalkan sama sekali dari denominasi mana kita datang. Ya, kita tidak perlu membela suatu denominasi. Walaupun itu gereja di mana kita bernaung, saudara. Nggak perlu. Ya. Tetapi yang penting adalah apa? Bagaimana kita membangun, saudara. Ya. Bagaimana kita membangun satu persekutuan, saudara. Ya. Satu persekutuan. Ya. Satu komunitas dari anggota keluarga kerajaan Allah. Kita membangun sebuah heavenly society, ya, atau masyarakat kerajaan, gitu ya, yang terdiri dari apa? Masyarakat anggota kerajaan surga. Ya. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Saudaraku, bila kita memiliki mindset, pola pikir dan mentalitas seperti itu, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Kita rasakan. Kita mungkin diserang, ya, disakiti, dilukai, kita cukup diam, nggak perlu berbilang, ya. Kita tidak merasa terganggu lagi, saudara. Kita seperti orang mati, sudah tidak perlu punya prasangka negatif, nggak perlu lagi, ya. Kita kembalikan semua kepada Tuhan, Dialah hakim yang agung, ya, karena kita segera, ya, akan ada di dalam pengadilan Dia, pengadilan yang kita tunggu-tunggu, di mana pada saat itu kita akan memperoleh apa yang patut kita terima sebagai upah dari seluruh jerih lelah dan perjuangan kita bagi pekerjaan Tuhan sejak hidup di bumi ini. Nah, saudara, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus face by face, muka dengan muka. Saudara, apa yang luar biasa dibandingkan dengan semuanya. Wow, it's amazing, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang menjadi alasan saya dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran, karena di dalam kebenaran kita menemukan Dia. Makan dari kebenaran itu, karena itulah cara hidup. Yesus bilang, janganlah bekerja untuk makanan yang sia-sia, yang akan binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa, tetapi bertahan sampai kehidupan yang kekal. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Wow, terima kasih, saudara. Inilah pujian kita, inilah syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersekutu malam hari ini. Kita habiskan persekutuan kita malam hari dalam satu nama, ya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang berdaulat, Dialah yang berotoritas atas hidupmu dan hidupku. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh firman-Mu adalah kebenaran, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami, dan kami menikmati kehadirannya. Kami dibawa kepada terang yang ajaib itu. Di dalamnya kami menikmati kekuatan, di dalamnya kami menikmati penghiburan, di dalamnya kami menikmati Tuhan, yaitu pencerahan ilahi, yaitu pengurapan. Wow, Engkau bahkan hadir membawa seluruh atmosfer surga itu menjadi imanen tinggal di dalam hati kami. Dan itu yang membawa kami, membuat kami menjadi alasan buat kami untuk malam hari ini bersukacita, memiliki kegairahan dan sorak ini di dalam hati kami masing-masing, di tempat di mana kami berada. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya 2 orang yang sepakat dalam nama Yesus, maka apa yang kami minta akan dikabulkan oleh Bapa di dalam kerajaan surga. Malam hari ini Tuhan, kami mau rindu dan haus untuk datang kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau di dalam malam kuasa doa dan kesaksian mujizat melalui setiap hamba-hambamu yang akan menyampaikan pujian, penyembahan, kesaksian, dan sorak bagi namamu.
Dan kami tabiskan ini, kami persembahkan ini di dalam satu nama-nama yang penuh kuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus, namanya Gembala kami, sahabat kami yang hidup. Kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Saudara yang percaya dengan saya, mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan dan katakan dengan saya, amin. Amin. Haleluya, haleluya.